tassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atta kumbu pamobalu rahado urowa pandito. Orang dungu ibarat tempayan tipis berisi air setengah. Orang bijak ibarat tempayan tebal berisi air penuh. Ya, selamat pagi kepada Rama Ramani, kepada Bapak Ibu pengurus Wihara Dhamma Caku yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari berbahagia. Terimalah salam Dhamma dari saya, Tutan Pawena Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, suatu hal yang sangat menggembirakan kita, Bapak Ibu sekalian dapat hadir bersama-sama dengan Sama Merah. Dan ini untuk pertama kalinya saya duduk di bangku Dhamma Desana ini. Ya, semoga apa yang saya uraikan hari ini membawa manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya berharap saat ini kondisi Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak mengalami kesakitan apapun. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti yang kita ketahui saat ini, ya, kalau dikatakan dulu trending case-nya atau kasus yang sedang ngetrend, sedang hangat-hangatnya, yaitu apa? Pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19. Ada yang tahu COVID? COVID itu Corona Virus Disease 2019. Dan seperti kita ketahui, pandemi COVID ini itu sudah sebenarnya muncul bulan November 2019. Ya, tapi top case-nya, ya, puncak-puncaknya, viral-viralnya, yaitu pandemi corona yang di kota Wuhan, yaitu Januari kalau tidak salah, ya, 2020 sebelum Xinjiang, ya. Nah itu, yang dimana namanya sih bagus corona, ya, mahkota, ratu, ya, tapi ratu kematian, ya, ratu kematian, ya. Nah, hal ini merebak terus menerus sampai saat ini, dan kita belum mengetahui dan memastikan kapan pandemi wabah COVID ini akan tuntas padam. Ya, semoga beberapa waktu kemudian ke depan ini, ya, vaksin-vaksin yang sudah datang, yang mungkin sudah diuji cobakan, ya, pada sukarelawan yang memang mau, yang saya rasa ini jasa besar, ya, itu dapat berhasil, sehingga kita mungkin nanti akan turut serta dalam vaksinasi virus ini, ya, agar kita mempunyai kekebalan yang kuat, ya. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu kita juga sudah turut sertakan, yaitu pengecekan COVID, ya, dengan swab, ya, PCR. Nah, cuman ya agak sedikit, ya, target yang dicapai, ya, tapi istilahnya kita sangat berkah apa yang telah dites itu semuanya negatif, ya, negatif. Tapi hanya
kita masih harus tetap menjaga kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri pandemi COVID ini itu kalau tidak salah bulan Maret 2020 ya munculnya di Indonesia mulai karena ada yang pulang dari luar negeri, kemudian dikarantina kapal-kapal pesiar, ya. Nah, sedangkan di Kota Bogor sendiri saya ingat, ya, itu terakhir kita pujabati 15 April 2020, betul? Ya. 20 Maret. 15 Maret ya, ya, maaf. 15 Maret, berarti saya lupa. Aku sudah pikir. Ya. Ya. Jadi 15 Maret saya 15 Maret 2020 dan pemberlakuan pembatasan skala besar PSBB ya. Pembatasan berskala besar, pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Bogor itu kalau salah 15 April 2019, betul ya Pak Hendrawan ya? Ya betul ya. Nah, 2020 ya, ya santai ya. Ya jadi 15 April 2020. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru melihat juga ya postingan, ternyata Gubernur Jawa Barat Insan Kamil hari ini memperpanjang PSBB untuk Jawa Barat ya sampai 16 Agustus 2020. Nah, jadi apa yang sekarang orang sedang menganggap new normal, istilahnya, nah ini disalahartikan new normal ini artinya sudah bebas bersih, nah, sehingga melakukan hal-hal yang menurut mereka sudah kembali normal-normal saja. Ya, jadi keluar tanpa masker, ya berkerumun dengan banyak orang, melakukan aktivitas yang bersama-sama, nah itu yang harus segera harus diwaspadai ya, karena pengertian dari new normal itu ya, nah kita boleh keluar tapi untuk keperluan-keperluan yang penting dan tertentu saja ya, bukan istilahnya mau istilahnya senang-senang seperti dahulu, kuliner seperti dulu ya, tidak bisa ya, jangan sembarangan ya. Nah, pembatasan sosial ini seperti kita ketahui apa ya, kegiatan ibadah dibatasi, betul ya, dibatasi. Nah, saya melihat tempat duduk ini juga sudah tertata dengan jarak-jarak tertentu ya. Nah, saya sangat apresiasi sekali pada pengurus sama bagian yang mengurus ini, humas ya. Ya, humas telah memberikan kontribusi yang sangat baik, menjalankan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik ya, karena saya tahu begitu masuk langsung di termostat, ditembak ya, tembak, cuci kaki, cuci tangan, nah, kemudian sudah kering masuk dalam masalah, saya lihat di depan ada sanitizer, basahi lagi tangan ya. Dan sanitizer ini ya harus digunakan. Jangan terus bilang, aduh sedikit aja nanti biar rugi. Jangan ya. Pakai ya. Pakai yang secukupnya, ya, jangan dipakai mandi. Ya, gitu. Ya, digunakan. Nah, hal ini kita lakukan dalam pembatasan kegiatan ibadah. Nah, kita semua sedih. Ya, kita tidak bisa berkumpul, makan bersama seperti dulu, bercengkrama, tepuk sana, tepuk sini, ya. Nah, ibu juga berani tepuk saya, ya, gitu. Ya. Nah, kemudian apalagi yang terbatas, yaitu pernikahan. Pernikahan dibatasi, yang nggak boleh satu keluarga muncul hadir. Ya, itu dinamis lagi. Kemudian apalagi perkantoran, work from home
Ya, PH, saya sering WA dengan Bu Ilu lagi ngapain? Work from home. Ya, gitu. Kemudian apa lagi? Belajar. Tuh, saudara Edward, dia udah bete di rumah terus. Ya, kenapa? Sekolah di rumah. Sekarang udah sekolah di mana? Masih di rumah. Sekolahnya di mana, adik-adik? Masih di rumah. Belum, ya kan? Kadang kita sayang amat ya, harusnya kan kita bisa kumpul teman-teman segala apa itu bisa. Ya. Kemudian apalagi tempat wisata tutup semua, Bali tutup semua. Ya, saya belum lama ke Bali. Ya, 26 Juli sampai 31 Juli. Ya, itu kota mati, Canggu mati. Yang dimana dikatakan daerah-daerah padat itu pagi-pagi udah padat, ternyata lengang. Ya, jadi jarak yang jauh dulu bisa berapa jam, ini kan 15 menit sampai, 15 menit sampai. Ya, bahkan 5 menit sampai yang dekat-dekat ya. Itu. Kemudian apa lagi? Ya, itu misalnya restoran. Restoran kan kita nggak bisa makan lagi di tempat, harus delivery, bungkus, angkut, makan di rumah. Kadang kita kan pengen view, ya kan, di lemongrass, di leaf, apalagi, ya kan, yang pengennya ada view-nya di rumah, lemari kulkas, ya, meja, itu kan yang dilihat. Lihat apa sebelah, ya, begitu, ya. Terus apa lagi? Kita menghindari keramaian-keramaian, ya. Jadi kalau ada keramaian-keramaian jangan didekati, tolong dijauhi saja. Tidak perlu kita cari tahu informasi, ya, karena nggak penting. Ada orang kecelakaan yang tahu cari informasi, ada KTP-nya enggak, ada duitnya enggak, ya. Jangan, ya. Jadi tidak merengah lewat, lewat ke mesti ambil cepat, cet, ya, langsung pulang. Jangan terus ngobrol dulu dengan encinya, ya, begitu, ya. Bapak Ibu sekalian, distancing, jaga jarak, ya. Ini tujuannya pernah terjadi juga di zaman muda. Jangan beranggap tidak terjadi. Ya. Di dalam syair yang tadi Bapak Ibu bacakan, ayat 26, itu mengisahkan suatu kisah pesta Balana Kata, yaitu pesta rakyat di India saat itu, di mana semua warga keluar dan kemudian melakukan tindakan bodoh, yaitu apa? Mereka melumuri diri mereka dengan kotoran dan debu. Bila tidak ada yang mau dilumuri, dikotori oleh kotoran dan debu, didenda harus bayar. Dan mereka pun melakukannya dengan paksa, dengan mengetuk pintu-pintu rumah. Bila tidak mau keluar, bayangkan ya, orang India tuh, kalau lagi gilanya muncul, hancur, ya. Karena Yang Mulia Bante pernah cerita, Yang Mulia Bante Kantidaru pernah terluka keningnya. Saat itu ada peristiwa itu, dan bis itu menerobos, dilempari batu dan beliau terkena pecahan batu sehingga harus dijahit keningnya. Ya, jadi nggak aman juga para biku. Nah, saat itu umat-umat berbakti kita di Sawati itu memberitahukan agar para Buddha dengan para siswa-siswanya itu jangan keluar 1 minggu, tetap di wihara. Berarti distancing ya, distancing itu. Dan makanan bagaimana? Di delivery. Oh, berarti dosen tidak ada, robot ada itu. Ya, jadi pembantunya kirim ke wihara. Tuan rumahnya enggak, anak laki nikah enggak keluar, enggak berani. Ya, begitu. Nah, setelah itulah selama 7 hari, masa itu pun padam.
Ya. Lalu apakah terjadi di tempat yang lain kasus lain? Ada. Kasus Ratana Suta, di mana kota Wesali itu kena wabah, 3 wabah. Kemarau panjang, kelaparan, dan kematian. Karena dengan kelaparan orang banyak sakit dan itu menular. Kalau udah ketularan, ya sama seperti COVID, ujung-ujungnya apa? Mati. Nah begitu mati, nggak sempat lagi dimakamkan, nggak ada upacara-upacara karena yang mati juga banyak seperti sekarang. Sehingga apa? Kota itu bau dengan bau yang tidak sedap, sehingga mengundang siapa? Makhluk-makhluk halus, peta-peta, kelaparan, makan. Nah seperti sekarang kita pun kita perang dengan makhluk-makhluk halus, ibu bapak, betul nggak? Virusnya kelihatan nggak? Nah itu makhluk halus kan? Ya. Dibacain parita dia nggak mempan, ya. Kalau peta dibacain parita kabur, karena dewa datang. Ini dibacain parita makin juga, apalagi bacanya di pasar, ya. Oh gitu. Ya. Jadi distancing sendiri ketika di Wesali itu terjadi. Rakyat itu nggak berani keluar, sampai akhirnya mengundang Buddha untuk membebaskan kota Wesali dari wabah tersebut. Ya, gitu. Nah, kasus yang lain lagi di mana? Dalam Tiga Nikaya Cakrawati Sihana Sutta, di mana di masa nanti keruntuhan umur manusia maksimal 10 tahun, usia reproduksi ibu itu 5 tahun, di mana saat itu orang akan saling membawa parang. Katamu bunuh. Siapa yang lebih dulu dia menang. Yang terlambat mati. Ya, kalau dalam Hindu dikatakan era itu zaman Kali Yuga. Ya. Kalau kita mengatakan itu era sangat kehancuran. Ya. Tetapi di mana ada beberapa orang yang mungkin pengejutnya tanda kutip ya, quote and quote ya, takut akan mati, akhirnya mengungsi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke gua-gua. Dan ketika esok paginya dia keluar dari hutan dan gua dan menyadari dirinya masih hidup, sehingga muncullah secara dasar pengetahuan knowledge bahwa moralitas itu harus dijaga dan penting. Nah kita juga menganggap kan, aduh gua hidup kan normal pakai topeng, ya. Kalau di Bali topengnya ada giginya, ya. Kalau ibu-ibu itu polos-polos, di Bali itu ada giginya, ada beban motor, ya, macam-macam topengnya, ya, gitu. Nah, kita anggap gak normal. Pulang rumah harusnya langsung nyomot makanan, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, buka baju, mandi dulu, ya. Kemudian pakai pasir tambahan lagi, ya. Nah, dulu kalau baca parita pasti ngap-ngap tadi, ya. Nah, kita anggap, loh kok gak normal itu. Nah, sebenarnya apa? Kondisi ini jauh sebetulnya normal, cuman kita berpikir terbalik. Kita menganggap saat ini kita lakukan ini abnormal, yang dulu itu normal. Ternyata begitu ada fenomena COVID ini, nah baru kerasa. Dulu ada umat sering pakai topeng, pakai masker, kita bilang, lebay. Bukan yang itu ya, bukan yang pakai masker kayak kita. Ya, kalau kita ini bau apa ya anggapnya. Tapi sekarang kita sendiri pakai, ya pakai. Nah, itu. Dan yang terakhir, Buddha sendiri pernah nggak melakukan distancing jarak? Pernah. Di Dhammapada itu ayat 6, kisah para biku Kosandi
yang dimana mereka ribut, dinasehati, tidak turut, tidak patuh, sang Buddha hanya pergi distancing ke hutan Pariyaka 3 bulan satu puasa. Jadi kalau kita lihat, apakah pembatasan sosial atau physical distancing ini pernah terjadi? Pernah, ya. Jadi kita jangan, aduh zaman ini susah amat ya, boy. Zaman dulu kan lagi flu di mana, Spanyol apa di Turki ya. Nah, itu juga memakan korban besar, ya. Nah, kita sekarang melihatnya aja, wah, kitanya di mana jengah, ya, merasa kesel dengan kondisi kita harus melindungi diri kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan hal menangkap cerita-cerita tadi, ya, kita dapat menyimpulkan sebab dari wabah, pandemi, dan pembatasan ini dilakukan, ya, karena apa? Nah, salah satunya kita apa? Ya, kita mengalami polusi, ya. Kita pakai masker, kalau kendaraan motornya banyak, pakai nggak? Pakai, ya. Polusi pabrik dibakar, nah, kita pakai, ya. Apalagi pabrik jengkol, pakai, ya, begitu. Nah, kemudian virus sendiri, ya, kita pakai. Kemudian apa lagi? Global warming kita pakai, ya. Kemudian apa lagi? Bencana, ya kan kita nggak mungkin diam dekat bencana kan? Siapa yang mau? Seperti Mbak Marjan nungguin gunung meletus, ya, pindah sensi terus lama, ya. Kemudian apa? Peperangan, ya, kita nggak mau berada di kancah peperangan, ya. Dan terakhir juga kita melakukan bisa distancing dengan di mana kita terbakar oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan hati. Kita mungkin nggak ada di sini yang nggak pernah bertengkar, ada nggak? Siapa yang belum pernah bertengkar? Ada kan? Nah, kalau bertengkar, jaga jarak. Artinya jangan terus dekat terus, berantem. Kalau nggak ada pisau, ya, jadi langsung minggir, jaga jarak, kendalikan diri kita. Cuma orang menganggap jaga jarak, wih, pengecut, takut gue. Takut yang saya. Karena jaga jarak itu apa? Untuk menghindari penghindaran, jangan terjadi berkembangnya kebencian kita, kemarahan kita, ya, sehingga nanti apa? Kalau orang bilang hilang, lupa diri, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, distancing jarak, ya, penghindaran dari bahaya, ya. Dan menghindari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang kita udah pakai masker tapi masih ngeyel, masih berani. Nah, itu apa? Kumpul ke mall, rame-rame, ya, ngantri supaya dapat daging, ya, begitu. Karena kan semua pakai masker, sama, ngantri, dapat daging pulang, dapat, ya, gitu, ya, makan, seminggu kolaps, kolesterol, ya, bukannya itu ya, kopi bukan kolesterol ya, jadi harus ke dokter, ya. Nah, jadi pembatasan ini Bapak Ibu, ada beberapa langkah di mana kita cermati, di mana kita harus pandai, harus bijaksana, ya. Bijaksana dengan apa? Nah, sebenarnya dalam dhamma itu ada langkah-langkah, topik-topik dhamma yang bisa dipakai untuk kita bisa terlindung, ya.
Nah, ini dalam Majjhima Nikaya Sabha Asava Sutta. Ya, orang lihatnya untuk padamnya duka. Ya, kita kan mau ingin padam duka kan, ya. Padam dari wabah ini, artinya terhindar dari wabah ini. Nah, kita harus pandai, yaitu apa? Mengerti dasana, ya, satu dasana, mengerti wabah ini seperti apa. Dulu kita masih simpang siur, ternyata virus ini ternyata bisa dibawa oleh udara. Lebih celaka kan? Nah, kemudian dikasih keberlakuan PSBB, pembatasan sosial skala besar, masih ngeyel. Akhirnya diputuskan immunity herd, masa bodoh, ayak-ayak beras. Yang gak keayak selamat, yang keayak goodbye. Ya, goodbye. Ya, yang istilahnya kita dikasih, ya gimana alam dah, alam yang seleksi, siapa nih yang kepilih? Dia apa? Alam kan lagi itu tuh mantau, lagi scanner. Wah, gitu. Yang mukanya merah-merah dapat tuh, gitu ya. Jadi jangan pakai bedak tebel-tebel ya. Gitu. Ya. Nah, jadi satu harus mengerti COVID itu apa. Cari informasi yang jelas, tangkap informasi yang penting, jangan yang nggak penting. Dikasih informasi, dirojok-rojok sakit, tuh sama merah yang dicabut, langsung, saya takut. Padahal itu untuk kita mendeteksi diri kita ini sehat apa enggak, gratis, tapi nggak mau, pengennya yang bayar 2,5 juta. Keren, kenapa orang kaya? Jadi dengan cara kumpulkan informasi, ya, selain kita menggunakan untuk dalam pengembangan batin, ya, mengumpulkan pemahaman dhamma, ya. Nah, hal ini pun suatu praktek juga. Kalau kita sakit, gimana kita praktek? Ya. Nah, kedua dengan pengendalian samvara, kita jaga, kendalikan diri kita. Jadi walaupun kita sudah mengendalikan dengan 5 sila, kita harus kendalikan diri kita, keinginan kita. Ya, yang tadi saya katakan, jangan mengunjungi tempat keramaian, kendalikan. Pengen nonton konser. Ini kan nggak ada lagi. Siapa? Ini favorit saya. Begitu. Ya, kendalikan, pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Ya. Nah, yang ketiga dengan pemanfaatan pati sawana, pati sewana. Manfaatkan tuh sanitizer di depan. Tuh, saudara adik Edward gunakan. Dia habis ke WC masuk sanitizer lagi. Pengurus jangan marah ya, kalau udah habis isi aja, ya, isi aja. Ya. Dengan pemanfaatan, manfaatkan facial ini, manfaatkan masker ini, manfaatkan protokol kesehatan yang ada, apakah di wihara, di perkantoran, ya, apakah di mall, apakah di apotek. Jangan mentang-mentang ke apotek dianggap banyak obat virus takut. Nah, terus ada sanitizer lewat. Kenapa? Kan virus takut sama obat sama merah. Karena obat itu kan antivirus. Oh iya, memang kalau dimakan itu kan kita nggak makan. Ya, bahkan di Prodia saya lihat protokolnya begitu orang duduk, bangun, dilap. Duduk, bangun, dilap. Saya kesian sama cleaning service-nya tuh. Saya duduk sini 5 menit, pindah duduk, dibersihin, pindah lagi, bersihin. Tapi jangan iseng ya.
kesian, capek, ya. Nah, jadi dengan pemanfaatan, ya. Jadi manfaatkan masker-masker yang ada. Ya, silakan ibu-ibu nanti maskernya boleh gambar-gambarin bunga, nggak apa-apa. Ya, gambarin makanan, capcay, nggak apa-apa. Begitu, ya. Kan emang kan nempelnya di mulut. Nah, makanya kan capcay masuk mulut, gitu, ya. Nah, terus dengan apa lagi? Dengan penahanan hati wasana, menahan diri, ya, dengan penahanan. Jadi menahan diri jangan sampai menyentuh sesuatu yang kita curigai terinfeksi oleh hal-hal yang tidak sehat, ya. Walaupun itu menarik mungkin pakaian-pakaian, ya seberapa. Ya kita lihat tadi bantuannya dari jauh, itu akhirnya nggak beli udah lewat. Gitu. Kalau di 10.003 ya beli, gitu, ya. Langsung aja minta dibungkus, gitu, ya. Begitu. Ya, dengan penahanan. Nah, yang kelima dengan penghindaran. Ya, pariwajana, penghindaran. Lakukan dengan penghindaran. Ya, begitu. Artinya kita mengetahui di depan ada bahaya, nah, jangan sampai. Ya, di depan ada lubang, jangan terus lewat lurus, jeblos. Ya, begitu. Jadi suatu teknik-teknik di mana kita terbebas dari duka. Dan yang keenam adalah dengan penyadaran, menyadari sepenuhnya apa yang bergejolak dalam diri kita. Di mana hal ini penting atau tidak penting, nah, harus ditimbang dulu. Penting, kalau selamat lakukan. Tidak penting, jangan dilakukan. Begitu. Ya. Jadi kita harus. Ya, harus. Karena seperti sekarang perkantoran tidak dibuka-buka, itu ternyata bahaya. Ada apa? Itu ruangan tertutup. Ada yang lapor makan juga susah. Harusnya manajemen gedung itu harus membuat suatu area terbuka untuk makan. Entah di taman atau apa, di sini makannya, jangan di dalam gedung. Kurangi perkumpulan di dalam ruang tertutup 30 menit. Setelah itu harus keluar. Kenapa? Nah, kemarin saya dapat cerita yang punya New Era, ya, apa Ardilas, wah itu tumbang, ibu-ibu, ya. Kita masih beruntung, ya, masih pandai, masih terhindar. Nah, dan yang terakhir adalah kita melakukan pengembangan kualitas batin yang baik, positif, yaitu dengan bawana. Walaupun saat ini kita terhambat, terbatasi, tapi kebajikan itu harus tetap jalan. Karena perenungan kita saat ini kita eksis bisa pelihara dalam kondisi sehat walafiat karena kita punya kebajikan. Kalau kita terus lalai, santai-santai, leha-leha saja, itu sama saja pemicu juga memancing entah karma buruk kita yang mungkin akan muncul. Nah, bisa saja COVID ini sebagai penyebabnya, triggernya. Dan mana kita harus istilahnya lewat, habis dah, begitu, ya. Jadi ada berapa? 7, ya. Kita harus pandai mengerti. Dalam mengerti harus punya pengendalian, ya. Harus bisa menggunakan pemanfaatan dengan tepat, ya. Kemudian penahanan, menahan, ya. Menahan kan ini facial kan untuk menahan kan, ya. Masker untuk menahan kan, sarung tangan untuk menahan, ya. Kemudian dengan penghindaran, penyadaran dan pengembangan batin, kualitas batin yang baik. Jadi itulah cara gimana kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik.
Lalu bagaimana untuk mewujudkannya? Nah, orang-orang yang cendekia, ya, orang pintar tadi dalam Dhamma Arjat katakan, pama dhamma nuyun jati, bala dume dino jana, apa madanca medawi, danang setan warakati, ya. Insan-insan dungu yang berkebijaksanaan dangkal terlena dalam kelengahan. Sebaliknya, insan-insan yang cendekia, yang pandai bijak, menjaga ketidaklenahan itu bak menjaga harta yang paling berharga. Sekarang yang paling berharga apa dalam diri kita? Sehat apa sakit? Bisa dibayar duit? Itu renungkan. Kesehatan itu kan arogia apa? Keuntungan terbesar. Kalau punya duit segudang, sakit, kena COVID, konglomerat juga tumbang. Jadi kita jangan nanti gampang lah, saya bukan orang kaya. Nanti saya panggil ahli-ahli COVID, nah gitu. Ya. Di Jakarta ada COVID, tapi nggak menular. COVID kaki empat. Ada 3, ya. Ada COVID-19, COVID-20, COVID-21. Hati-hati ya, 21 lebih ganas. Ya. Ya. Jadi hal itu, nah, kita orang yang cerdas. Ya. Kita nggak boleh. Kita harus memandang bahwa kehidupan ini berharga. Harta yang paling mulia. Boleh punya mobil banyak, tapi itu gak berharga. Kalau kitanya tewas, nggak berlaku. Kalau dipakai, nggak bisa dinikmati. Rumah besar-besaran, nggak bisa dinikmati. Ya, bayangkan hotel-hotel mewah di Kuta, di semua di Bali itu kosong, bangkrut. Nah, siapa yang mau invest? Beli, barangkali murah. Ya, begitu. Ya. Nah, selanjutnya kita harus melatih sila. Nah, selain kita harus tadi waspada, kita harus melatih sila terus menerus. Jangan lalai. Kenapa? Sila itu adalah sila kemanusiaan. Lahir manusia itu karena sila. Kita sehat karena sila. Ya. Bisa aja belum dijamin dengan makanan. Ya. Kalau makanan itu makanannya bersih, tapi kantongnya ketika kita terima dari dosen, GoFood, terkontaminasi, kena. Ya, makanya protokol Pak Hendrawan tuh di gerbang-gerbang itunya rumahnya kasih wadah. Nah, dia ambil semprot oleh Punani pakai desinfektan, tapi kadang jangan sampai berlebihan ya. Masuk ke makanan, disinfektannya racun. Ya, harus kita juga cermat menyemprotnya, ya, begitu. Nanti rasanya makanannya katanya dari restoran favorit enak, ini nggak enak, low karbol. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian harus menjaga pintu-pintu indera kita. Ya, itu tadi ketertarikan di mana kita kontak dengan lingkungan. Nah, itu harus dijaga. Ya, jangan terus serobot. Ya, menjaga pintu-pintu indera. Kemudian kita harus media juga dalam hal makan. Beri makanan tubuh ini asupan-asupan yang memang memberikan daya tahan tubuh. Jangan yang melemahkan daya tahan tubuh. Walaupun sajian itu menarik. Ya. Jadi kita harus makan makanan yang memberikan daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh. Nah, kemudian kita harus penuh kewaspadaan sati sampainya. Lihat dulu, cermati, pilah, perlu tidak, baik tidak, begitu. Ya, sati. Dan kemudian harus memiliki kebajikan yang kualitas yang baik. Yaitu apa? Kita harus kembangkan sadar kita
Kembangkan diri kita, malu berbuat jahat, otapa, takut akibat berbuat jahat, harus bahu saja, cari informasi-informasi yang bermanfaat, baik itu dalam kesehatan maupun dalam praktik-praktik pengembangan batin kita. Ya. Kemudian harus punya semangat, jangan patah semangat. Aduh, amsyong, kenapa? Orderan kempes, tipis, tetap semangat. Ya. Kemudian harus sakit dijaga lagi dan kembangkan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, barulah orang yang memiliki hal-hal itu tidak dengan susah, tidak dengan kesulitan yang berat, mampu menjaga keseimbangan batinnya. Kenapa orang nggak bisa menjaga keseimbangan batin? Karena faktor-faktor itu ada. Dia bukan orang yang cerdas, dia orang dungu, terlena dalam kelengahan. Kita harus menjadi orang cendekia. Ini harta terbaik saya, kehidupan saya. Begitu. Ya. Sehingga kalau itu semua terlengkapi, dia akan seimbang. Ya. Seimbang. Karena tahu kondisi yang sedang dijalankan ini safety, aman. Kalau juga berbuat berarti ada sesuatu yang memang harus kita petik. Ya, harus kita petik dan sadar itu tidak goyah. Ya, ini memang dipaksa saya yang harus saya bayar. Tidak terus menggerutu, wah mana dampak akibat perbuatan baik, katanya berbuat baik hasil baik. Jalanan sila katanya aman, kata Samanera, kok saya gak aman? Ya, emang siapa yang bisa menjamin hidup ini? Ya, kehidupan ini memang gak pasti. Yang pasti mati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga dalam kondisi sekarang ini, mari ya kita tetap waspada. Walaupun pemerintah mencanangkan new normal, PSBB 33 tahap ketiga ini, kalau kita lihat arti tahap ketiga berarti tambah baik apa buruk? Harusnya kan nggak ada tahap lagi. Cuman orang, pembatasan lagi, akhirnya duit nggak masuk lagi, nggak bisa pergi jalan-jalan lagi. Ya. Apa? Karena kondisi ini semakin memprihatinkan, ya, memprihatinkan. Jadi kita harus makin waspada, ya, makin waspada. Jangan terus lihat orang bergerumul, oh dia aja berani, katanya gimana yang di atas. Kalau kita mau begitu, kan kita nggak ada konsep diri itu kan, nggak ada yang di atas. Kita apa? Jangan berbuat karma. Kamu berbuat karma, ya kamu yang metik. Ya, begitu. Nah, jangan terus bergumul. Ya, bergumul artinya terus mencari, mengejar kesenangan indria. Ya, yang dimana dulu kita open, terbuka semua kesenangan indria kita. Sekarang ada pembatasan ini yang kita harus bisa mawas diri. Ya, mawas diri. Ya, nggak bisa kecampur, sabar. Usaha tidak ada. Sabar. Ya lah, emang berani mau naik angkot, ya, karena makin terbatas yang punya mobilnya, ya, begitu. Ya. Jadi jangan bergumul terus pada kesenangan indria, mencari kesana kemari, ya, jangan kurangi. Ya, ini kesempatan kita berlatih sebetulnya, kesempatan kita berpikir terbalik. Apa yang kita lakukan selama ini benar atau tidak? Punya kebijaksanaan atau tidak? Karena tadi kasus seperti Cakrawati Syahrir, begitu ada bisa terbebas, langsung muncul meningkat. Oh iya, berarti sila tidak membunuh bermanfaat, naik lagi. Sila tidak mencuri bermanfaat, terus naik lagi sampai 5 sila, sehingga kembali jadi manusia seutuhnya. Ya,
kembali menjadi manusia seutuhnya. Ya. Dan kemudian kita harus kembangkan ketenangan diri kita dengan penatapan konsentrasi. Ya. Jaga ketenangan ini dengan penatapan konsentrasi samadhi itu harus ditingkatkan. Agar apa? Dalam kondisi kita tenang dan penuh konsentrasi, wisdom kita akan muncul sendiri. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Ya. Bisa Bapak-Bapak Ibu sekalian ya, menerima kondisi pandemi COVID ini, situasi ini, pemberlakuan yang dicanangkan oleh pemerintah kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan apa yang ada dalam protokol di wihara ini pun harus tetap dijaga dan jangan terus dilanggar. Karena apa? Ya, kita sama-sama untuk menjaga. Tapi saya yakin yang datang ke sini sehat-sehat, ya, sehingga kita semua bisa terus tiap minggu itu dapat hadir. Ya, saya lihat Pak Bu masih ada, ya, Punani ada, minggu depan pasti ada. Karena menjalani protokol kesehatan dengan tepat. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kebajikan Bapak Ibu sekalian yang dilakukan dan juga kebajikan yang telah dicurahkan oleh Buddha dengan kasihnya dalam ini semoga memberikan kebahagiaan bagi kita semua, dan semoga para dewa yang terus hadir bercita-cita dan mereka bersukacita dan memberkahi agar kita terlindung dari mara bahaya, dari penyakit, dari kesukaran, dan memperoleh kebahagiaan. Saya akhiri dengan salam dalam Dhamma. Sabe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.